Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji. Uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1. Perkenalkan, saya Wahyini, guru mata pelajaran fikih di MIN 4 Aceh Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan fikih batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor peserta PPG 685222000171. Pada kesempatan kali ini, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025242146 pada materi tata cara sholat dalam kondisi sakit. Materi kelas 4 fase B dengan model pembelajaran PBL. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Tahiyya. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idli.
sakit yang dialaminya. Sedangkan yang keempat, anak ibu bisa menunjukkan sikap bersyukur dan sabar dalam melaksanakan ibadah sholat saat sakit. Ibu mau bertanya, apa yang harus dilakukan jika kita sakit dan tidak bisa berdiri? Ya, yang pertama, kalau kita tidak bisa berdiri, maka kita melakukan sholatnya dengan secara duduk. Apabila kita tidak bisa duduk, bagaimana kita melaksanakannya? Berbaring. Nah, untuk lebih semangat, kita belajar. Ayo kita tepuk semangat. Ayo, coba anak-anak ibu tepuk semangatnya mana? Yang semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk coba biar lebih semangat. Hari ini karena belum kompak, coba biar lebih semangat. Kita ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Yuk, anak-anak coba perhatikan. Ibu ada penampakan di sini. Nah, coba perhatikan ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar orang sakit. Nah, kalau kita sakit seperti ini, boleh nggak kita tidak sholat? Ya, jadi kita harus melaksanakan sholat juga. Nah, coba perhatikan gambar kedua. Nah, coba lihat ini lagi gambar ngapain? Kalau orang sholat lagi ngapain? Bagaimana posisinya dia lagi sholat? Berbaring. Jadi apabila kita sakit, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, maka kita sholat dengan cara berbaring. Sekarang coba perhatikan ke Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar fikih materi sholat bagi orang sakit. Mari kita simak materi berikut. Ketentuan sholat bagi orang sakit. Sholat termasuk rukun Islam kedua setelah syahadat. Sholat itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, sehingga sholat wajib kita laksanakan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat itu wajib dilakukan dalam keadaan apapun. Bahkan orang yang sedang sakit tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat merupakan amalan ibadah yang pertama kali akan dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Nah, jika kita tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka kita bisa sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Untuk materi kali ini, kita akan belajar mengenai sholat dengan cara duduk. Mari kita simak materinya ya. Sholat dengan cara duduk. Orang yang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat dengan cara berdiri, ia tetap bisa melakukan sholat dengan cara lain. Cara pertama yang ditentukan dalam ajaran Islam ialah dengan duduk iftiraj. Apakah kamu tahu pengertian duduk iftiraj? Duduk iftiraj yaitu posisi duduk di antara dua sujud. Rukun dan bacaan sholat bagi orang yang sedang sakit sama seperti sholat biasa. Hanya saja dilakukan dengan gerakan-gerakan berikut ini. Yang pertama, cara duduk yang pertama. Duduk menghadap kiblat dengan posisi duduk iftiraj. Duduk di antara dua sujud. Kemudian membaca niat untuk mengerjakan sholat. Takbiratul ihram. Dengan mengangkat kedua tangan serta membaca takbir. Dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek Al-Quran. Mengerjakan ruku dengan cara menundukkan badan ke depan dan membaca doa ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Iktidal. Dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, posisi kepala tegak dan membaca tasmi' Sami'allahu liman hamidah.
dan dilanjutkan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud dengan cara yang sama seperti pada sholat biasa. Kemudian membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Duduk di antara 2 sujud dan duduk tahiyat awal, posisinya sama. Duduk tasyahud akhir dengan membaca doa tasyahud dan sholawat atas Nabi. Duduk tahiyat akhir dilakukan dengan posisi duduk tawaruk seperti gambar tersebut. Salat diakhiri salam dengan menoleh wajah ke kanan lalu ke kiri, diiringi dengan ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara duduk yang kedua, menghadap kiblat dan berniat salat fardu sambil duduk. Ruku dengan meletakkan tangan di lutut sambil menundukkan kepala. Iktidal dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, seraya membaca takbir dan doanya. Sujud dengan menundukkan kepala dan badan lebih rendah dari ruku. Duduk di antara 2 sujud, posisi badan dan kepala tegak menghadap kiblat dengan posisi tangan di atas paha. Duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud dan sholawat atas Nabi. Posisi badan dan kepala tegak menghadap kiblat dengan posisi tangan di atas paha. Lalu ucapkan salam dengan menoleh ke kanan lalu ke kiri. Nah anak-anak, itu tadi sholat dengan cara duduk. Untuk sekarang kita akan belajar bersama-sama mengenai sholat bagi orang yang sakit dengan posisi berbaring atau terlentang. Mari kita simak materinya ya. Pertama, cara yang pertama berbaring miring. Berbaring dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat. Kepala berada di utara dan kaki di sebelah selatan. Takbiratul ihram dengan mengangkat tangan dan bersedekap. Setelah takbiratul ihram, posisi tangan bersedekap. Ruku dilakukan dengan menundukkan kepala. Bila tidak bisa, maka dapat dengan isyarat mengedipkan mata. Sujud dilakukan dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada ruku dan dengan isyarat mengedipkan mata lebih lama daripada ruku. Salam seperti sholat biasa, menolehkan kepala ke kanan lalu ke kiri. Yang kedua, cara yang kedua berbaring dengan terlentang. 2 kaki diarahkan ke kiblat. Kepala ditinggikan dengan alas bantal dan wajahnya diarahkan ke kiblat. Selanjutnya berniat lalu takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan dan bersedekap. Kemudian membaca doa iftitah. Dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Ruku dan sujud dilakukan dengan cara memberi isyarat seperti menganggukkan kepala, mengedipkan mata atau isyarat dalam hati. Tahiyat awal dan akhir dilakukan sesuai kemampuan atau dengan isyarat. Kedua tangan tidak bersedekap. Kemudian salam seperti biasa, yaitu dengan menolehkan kepala ke kanan lalu ke kiri. Nah, untuk bacaannya sama seperti sholat yang biasanya ya, hanya saja dengan posisi yang berbeda. Selanjutnya, hikmah sholat bagi orang yang sakit. Pertama, menyadari kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bertambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sakit. Mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi lebih tenang. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kali ini terima kasih ya. Dari semua video itu, ada yang ingin bertanya Kak Ibu? Ada? Udah jelas semuanya? Sudah. Dari tata cara sholat duduk, dengan tata cara sholat yang sambil berbaring. Coba anak ibu sekarang kita bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompok, coba dulu bagi kelompoknya. Bangun, ayo bangun, 2 orang dari
Kerja kelompok kita kerjanya kerja sama nak ya, jangan kerja sendiri, kerja sama-sama. Coba dilihat kertas kerjanya. Yang pertama, petunjuk penggunaannya. 1. Bacalah setiap bagian LKPD ini dengan seksama. Sudah? Ada di situ? Ada. Yang kedua, diskusikan dengan kelompokmu untuk menjawab dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, tugas yang sudah Ibu bagikan, tolong dikerjakan sama-sama ya, Nak ya. Yang ketiga, gunakan buku fikih yang sudah Ibu bagi barusan. Nah, yang keempat, tuliskan jawaban dengan rapi dan jelas. A. Permasalahan studi kasus. Nah, gimana coba Ibu baca segelas. Hai anak-anak. Nah, coba dengar Ibu bacakan teksnya. Ahmad adalah seorang anak kelas 4 yang sedang sakit demam tinggi dan badannya lemas. Ia ingin tetap melaksanakan sholat, namun tubuhnya tidak sanggup berdiri. Ibunya menyarankan untuk tetap sholat sesuai kemampuan. Ahmad pun berusaha untuk sholat sambil duduk, bahkan berbaring jika terasa semakin lemas. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa yang menjadi masalah utama dari cerita di atas? Nah, nanti anak Ibu baca teksnya, kemudian jawab soalnya satu persatu ya Nak ya. Pertanyaan kedua, mengapa Ahmad tetap berusaha melaksanakan sholat meskipun sedang sakit? Nah, pertanyaan ketiga, apakah boleh seseorang sholat sambil duduk atau berbaring? Nah, setelah menjawab boleh atau tidak, anak Ibu menjelaskan kenapa dia harus. Nah, jelas? Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana kelompok 1 sudah jelas? Kelompok 1 sudah jelas? Yang gede lah suaranya sudah jelas? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok sudah jelas semua ya. Sekarang coba kerjakan tugas. 20. Waktunya 15 boleh 20. 15 menit. Ada makanan di sini. Bisa kan? Ada jelas ya kan pertanyaannya. Lanjutkan. Coba kelompok 2. Ayo, ada masalahnya di mana? Sudah paham? Oke. Lanjutkan. Coba kelompok 3.
bisa tahu bagaimana cara orang selalu lipat pasti sakit. Itu ada dua. Duduk. Yang pertama duduk. Yang kedua berbaring. Ada nggak? Yang Yang ketiga apa? ketiga Ada. Sudah. Oh ya, ada lagi yang lain? Apa kelompok siapa lagi yang bisa buat kesimpulan dari hasil kerja kita hari ini?